Lagu yang baru saja kami nyanyikan itu adalah sebuah doa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami selalu merindukan bahwa keluarga kami berada dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi Tuhan, ketika kami menjumpai bahwa doa itu tidak kami peroleh seideal yang kami bayangkan, bukan berarti Tuhan tidak menjagai kami. Sangat mungkin bahwa ada area-area tertentu yang Tuhan ingin kami kerjakan sebagai sebuah keluarga. Karena Tuhan senantiasa menghendaki kami menjadi keluarga dengan relasi yang sehat. Relasi yang sehat itu bukan hasil sulapan. Relasi yang sehat itu adalah sebuah kebersamaan yang dibangun terus-menerus. Terutama Tuhan, pada siang hari ini kami ingin mempelajarinya terkait dengan tendensi atau kecenderungan konflik di dalam keluarga kami. Kami menyadari bahwa sekalipun kami adalah orang Kristen, sekalipun pernikahan kami diberkati di gereja, sekalipun kami adalah orang-orang yang rajin membaca Alkitab, rajin untuk berdoa dan bahkan melayani, tetapi kenyataannya bahwa konflik itu tidak pernah nihil di dalam keluarga kami. Karena itu tolong karuniakan kerendahan hati kepada kami ya Tuhan, supaya ketika firman Tuhan itu dibagikan, kami tanggap dengan apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Sehingga firman Tuhan tidak sekedar mampir di dalam pikiran kami, tetapi lebih daripada itu biarlah kami sungguh rendah hati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kiranya Roh Kudus menguasai kami Tuhan tanpa kecuali, termasuk hamba-Mu yang hanya akan Engkau pakai sebagai alat ini Tuhan. Biarlah dia bersembunyi di bawah kaki-Mu, berlutut di bawah kaki-Mu sehingga layak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah sebab kami sekalian sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Kita tidak sedang konflik kan ya? Saya ada di sini, Bapak Ibu di situ, rasanya jauh sekali jaraknya. Tapi saya rasa Bapak Ibu ada yang sedang konflik nggak dalam keluarganya? Kalau malu menjawab tidak usah ngangguk, tidak usah geleng. Coba mengedipkan mata. Loh, kok banyak yang kedip? Oke, saya ingin menyampaikan hal ini sebagai satu bentuk bahwa tema kita hari ini, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sangat-sangat lumrah gitu. Lumrah tapi apa boleh gitu. Apa boleh kita melakukan konflik di dalam keluarga kita, sementara kita berkata ya konflik itu nggak pernah bisa dihindari. Berarti kan ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Terima kasih ya untuk panitia bulan keluarga memilihkan tema ini. Mari membaca Kejadian 33. Yang akan kita baca itu atau kita renungkan dari ayat 1 sampai 20 Bapak Ibu. Tetapi kita hanya akan membaca 4 ayat di awal. Karena menurut saya ini akan cukup merangkumkan apa yang terjadi sesuai dengan konteks ini. Selebihnya nanti kita akan melakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan tema yang ada. Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Mari kita baca bersama-sama setelah saya membaca judulnya. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Bersama-sama. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Bahkan jika kita bersedia terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, tidak ada kebahagiaan yang melampaui itu. Haleluya. Melalui tema ini saya akan menyediakan beberapa poin atau beberapa slide di PPT saya, Bapak Ibu, supaya harapannya apa? Saya kalau bikin sesuatu tuh pengennya lengkap. Siapa tahu Bapak Ibu berkenan memfotonya.
Sehingga nanti itu bisa dibaca lagi gitu ya. Karena kan kita ini kan orang yang gampang lupa ya. Habis lihat, habis dengar, kalau ditanya gitu jelas apa enggak gitu ya. Jelas, bukan jelas tapi blas gitu misalnya ya. Jadi itu kan bahaya sekali. Apakah bisa ditampilkan PPT saya? Sehingga saya juga bisa melihat dari sana. Oke. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita relasi keluarga itu menolong kita untuk melihat ini dulu. Saya punya ilustrasi, entahkah ada apa enggak. Saya tadi yang pagi kok miss ya di situ ya. Jadi ilustrasi ini sebuah info sebenarnya. Saya membaca satu info, ini terjadi beberapa waktu yang lalu ketika terjadi konferensi ASEAN. Konferensi ASEAN dalam rangka sebenarnya untuk membahas isu-isu perbedaan budaya dan agama. Nah kalau misalnya bisa dilihat di situ ya. Nah pada saat itu salah satu yang menarik adalah Presiden Jokowi di dalam pidatonya itu mengatakan bahwa keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena tingkat konflik di dunia ini makin meningkat. Bukan berkurang tapi meningkat. Nah menurut beliau di dalam paparannya dia mengatakan tahun 2008 itu ada 58 negara yang terlibat konflik. Bukannya menurun, di tahun 2023 meningkat menjadi 91 negara. Sebagai seorang pemimpin kemudian dia menghimbau dan mengharapkan sekali bahwa setidaknya ASEAN ini yang di dalamnya ada beberapa negara tertulis di situ, harusnya menjadi negara-negara yang bisa memberikan kontribusi di dalam perdamaian. Kenapa? Karena negara ASEAN adalah negara yang terkenal religius, gitu. Terkenal punya agama. Kan biasanya begitu ya, hubungannya kalau seseorang beragama itu mestinya punya perilaku yang baik. Meskipun kenyataannya enggak selalu berbanding lurus hal seperti itu. Nah saudara ketika menyimak apa yang pernah disampaikan oleh Jokowi ini saya kemudian ingat 2 Korintus 5 ayat 18. Bukankah ini bukan sekedar seruannya pemimpin negara kita, ini bagus sekali, tetapi pemimpin tertinggi kita Allah sendiri di dalam Kristus Yesus menyuarakan hal yang sama ribuan tahun yang lalu. Bahwa perdamaian di dalam Kristus itu harus ada dampaknya. Bukan karena kita adalah orang beragama, tetapi karena kita orang bukan sekedar religius, tapi kita punya spiritualitas yang baik. Berbeda Bapak Ibu, orang yang punya religiusitas belum tentu punya spiritualitas. Religiusitas itu adalah satu simbol agama tertentu. Tetapi spiritualitas itu berbicara soal relasi saya dengan Allah. Seorang yang memiliki relasi yang diperdamaikan dengan Allah harusnya itu akan menampakkan atau ditampakkan di dalam relasi dengan sesamanya. Nah ini yang akan terus-menerus kita sadari bahwa hal seperti itulah yang akan membuat perdamaian itu terjadi. Dan kalau ngomong soal tema hari ini, relasi keluarga yang sehat sebenarnya berbicara seputar itu Bapak Ibu. Kapan sih keluarga disebut tidak sehat? Kalau saya menganalogikan dengan perumpamaan benih gitu ya. Kapan sih benih itu menjadi sehat, menjadi tumbuh subur, menjadi berbuah? Salah satunya adalah ketika tidak ada himpitan di sana. Ketika tidak ada duri-duri, semak-semak yang menghimpit dan merusak mereka. Ketika tanah itu begitu subur dan kemudian itu menjadi saat di mana benih itu bertumbuh dan berbuah. Di dalam keluarga, apa berarti yang harus kita waspadai? Salah satunya adalah konflik. Saudara berbicara soal konflik. Konflik itu sebenarnya apa sih? Mari kita lihat di sini ya. Sebentar. Nah ini bisa konflik nih saya kalau nggak nyala-nyala ini. Bisa dari situ minta tolong? Ya saya diajak kira-kira Bu Hana kepancing nggak ya? Terjadi konflik nggak ya gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di gadget kita gitu ya, media sosial itu, konflik itu sesuatu yang sekarang ini entah kenapa ya, diwadahi sekali ya. Orang tukaran itu malah jadi followernya banyak gitu loh, seneng gitu loh orang tukaran gitu. Antara orang tua dan anak, saya pernah ya lihat satu, kan di short YouTube itu kan sering muncul tanpa saya minta gitu ya, yang lagi tren itu kan muncul gitu. Ada satu artis itu,
wah memaki-maki anaknya, kemudian ada yang sampai wah omongannya nggak enak, saya tuh nggak tahan gitu. Sampai saya tuh nggak pernah saya komen-komen gitu, saya nggak punya media sosial sebenarnya, saya Facebook nggak punya, Instagram nggak punya gitu. Hidup saya terlalu repot dengan menyapu, mengepel dan sebagainya gitu ya, saya nggak cukup waktu untuk itu gitu. Tapi sampai saya memberikan komentar di situ loh, sampai saya katakan, ibu doakanlah anakmu. Kenapa kamu sebegitu menikmati konflik ini? Dan itu menjadi keprihatinan yang besar. Menjadi keprihatinan bahwa konflik inilah yang sebenarnya akan menghancurkan. Nah saudara, di dalam perenungan kita hari ini, saya menuliskan begini. Pendamaian atau mengatasi konflik itu kalau merujuk di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 itu tuh panggilan Allah bagi kita. Panggilan Allah bagi orang percaya. Lalu dimulai dari mana? Dimulainya dari satu kelompok terkecil yaitu keluarga. Kalau saya bilang gitu ya, keluarga itu menjadi kesempatan untuk gladi bersih sebelum kita menghadapi keadaan di luar yang lebih besar. Dan gladi bersih itu harus dilakukan terus-menerus. Kenapa? Karena tantangan di luar itu juga terus-menerus dan lebih besar. Nah, keluarga dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Lalu dalam cara apa? Dalam cara mengatasi konflik. Nah, khusus pada hari ini kita akan belajar dari Esau dan Yakub, bagian yang tadi kita baca bersama-sama. Nah, sekarang kita akan lihat tentang kenapa sih kok bisa terjadi konflik. Muncul ya di situ ya. Di slide berikutnya, di saya enggak muncul soalnya ya. Di slide berikutnya itu saya tuliskan dari kehidupan Esau dan Yakub. Sebenarnya kita belajar kenapa sih kok terjadi konflik. Mungkin ada yang jawab, karena dosa Bu. Iya betul, itu secara natural. Konflik itu bukan cuma konflik manusia dengan manusia. Dosa itu membuat konflik terbesar yang pernah ada yaitu antara Allah dan manusia. Tetapi sebenarnya ada alasan yang lebih sehari-hari yang bisa kita pahami. Yaitu karena memang tidak ada pribadi atau dua pribadi itu yang sama persis. Ya toh. Esau dan Yakub ini bahkan digambarkan di sini mereka itu kembar loh. Kembar satu rahim dan mereka itu justru keperbedaannya sudah terlihat masih di dalam rahim, tidak ada yang ngajarin untuk berantem. Tidak ada orang tua yang bilang, nak kalau bisa berantemlah gitu ya, supaya rumah ini nggak sepi misalnya kayak gitu ya. Mana ada tuh orang tua kayak gitu ya. Orang tua kalau anaknya berantem aja udah langsung sewot gitu. Tapi Esau dan Yakub kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya itu, di dalam rahim pun mereka itu konflik. Secara negatif memang kita lihat, wah ya memang orang itu karena ada keinginan-keinginan sendiri sehingga keinginan yang tidak sama itu menjadi pemicu konflik. Tetapi bukankah keperbedaan itu Tuhan izinkan? Artinya kan ini enggak negatif-negatif amat loh perbedaan itu. Justru karena Allah menganggap manusia itu berharga, masing-masing unik, masing-masing istimewa, tidak sama. Tuhan tidak menciptakan kita seragam. Nah, jadi apakah kalau kemudian kita berbeda, lalu konflik, berarti konflik itu lumrah dong? Tidak begitu juga. Karena konflik yang kemudian membawa relasi itu menjadi rusak, itu yang harus kita waspadai. Perbedaan adalah karunia Tuhan, tetapi konflik itu bagian kita yang harus kita selesaikan. Nah dari kehidupan Esau dan Yakub, kalau tadi Bapak Ibu menyimak doa saya, kita menyadari di sini, bahkan keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang dimulai bersama dengan Tuhan, keluarga yang menghadirkan Tuhan karena mereka punya Tuhan, menyembah Tuhan, juga rawan dengan konflik. Flashback sedikit, Esau dan Yakub itu adalah anaknya siapa? Ishak dan Ribka. Wah, pertemuan mereka itu diatur itu paling keren menurut saya. Perjodohan yang paling keren, paling indah, campur tangan dari orang tua itu bukan sekedar campur tangan supaya nanti resepsinya bagus, supaya seragamnya itu kompakan, enggak tukaran, bukan sekedar itu. Abraham begitu memikirkan anaknya si Ishak ini, kalau punya keluarga jangan sampai salah. Diatur sedemikian rupa, sampai kemudian dia mewarning hambanya itu. Ingat ya, bawa perempuan itu ke sini. Jangan Ishak yang ke sana. Artinya apa?
Orang yang akan menjadi pasangan anakku adalah orang yang mau bersama dengan kami menyembah kepada Allah. Keluarga Abraham, keluarga yang pernah ditinggalkan negerinya oleh Abraham itu bukan orang-orang yang menyembah Allah rata-rata. Jadi kalau sampai istrinya itu yang harus diikuti, berarti kan Ishak gak punya power terutama dalam soal iman bagian ini. Kurang baik apa memulai keluarga itu? Kalau zaman sekarang mungkin wah diberkati di gereja, ikut katekisasi pranikah, ikut konseling pernikahan dengan psikolog tertentu atau konselor Kristen. Saudara, itu bukan jaminan. Karena keluarga yang sehat tidak bergantung hanya sekedar di awalnya saja. Tetapi keluarga yang sehat adalah keluarga yang senantiasa tunduk untuk saling merawat, saling memelihara. Dan dalam hal ini gimana pada saat terjadi konflik. Nah saudara, mari kita melihat dari kehidupan Esau dan Yakub ini. Di slide berikutnya itu saya tuliskan begini, dari kisah Esau dan Yakub kita belajar tentang cara menghadapi konflik yang membangun dan yang tidak membangun. Jadi ternyata ada model-model menghadapi konflik itu yang masuk kategori membangun sama yang enggak membangun. Nah itu kita harus aware gitu ya, dengan peduli gitu, harus peka dengan hal ini. Saya membaca beberapa hasil penelitian gitu ya, ahli-ahli yang memang kompeten di bidangnya soal menangani konflik menurut pandangan mereka. Ada beberapa gitu ya dari beberapa model itu, tapi kalau saya rangkumkan kira-kira ada 5 ini. Nah 5 itu apa saja? Yang pertama itu ada orang yang ketika menyelesaikan konflik itu dengan menggunakan model memaksa, forcing gitu ya. Jadi memaksa. Untuk apa biasanya memaksa gini? Ya supaya enggak ribut. Ini biasanya terjadi kalau yang memaksa ini biasanya yang powerful, punya otoritas. Terjadi di keluarga yang misalnya anaknya 2 atau 3 gitu ya, atau 23 anaknya gitu. Lalu mereka berantem gitu. Begitu berantem biasanya orang tua akan apa? Diem enggak? Yang besar ini biasanya suruh ngalah. Kamu ngalah dong yang besar. Wah yang besar merasa, waduh aku seberdosa itu ya, sehingga dia harus memikul tanggung jawab. Ya sudah aku nurut gitu. Saudara, model seperti ini nanti kita akan lihat apa sih bahayanya gitu ya. Tapi saya sebutkan dulu, ada model menghindar, ada model menghaluskan, ada model kompromi, ada model penyelesaian masalah. Nah, yang model memaksa itu tadi, yang saya sebutkan di situ, biasanya itu akan setidaknya menghasilkan 2 dampak. Pada saat anak ini kecil memang masih nurut, kan kalah powernya. Tapi pada saat nanti dia dewasa, ada 2 hal yang harus kita waspadai kalau kita menggunakan model penyelesaian konflik seperti ini. Yang pertama, anak itu meniru dari yang paling dekat. Model penyelesaian konflik anak ini pasti tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Kalau dia dibesarkan dengan kondisi seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah merasa punya power, ada masalah, wah aku lebih kuat, bodoh amat ini benar apa enggak, aku yang lebih kuat, aku yang harus menang. Yang kedua, bisa jadi anak yang mengalami tekanan karena ada yang lebih kuat dibanding dia, pada satu saat dia akan membalas. Mulai dari tidak respect, pada satu saat ada orang tua yang kaget. Dulu waktu kecil anakku nurut, sekarang remaja kok jadi berani. Ini guru sekolah minggunya gimana? Lah apa hubungannya dengan guru sekolah minggu? Kan gitu kan? Kok nggak diajari yang benar nih oleh guru sekolah minggu? Anakmu itu memang aslinya akan memberontak, tapi dia nahan, nunggu gede. Sampai powernya hampir sama dengan orang tuanya, dan ketika dia merasa dirinya besar, saatnya aku melakukan perlawanan kepada orang tuaku. Itu model yang pertama. Lalu di situ disebutkan juga model yang kedua. Wah ini juga banyak ini ya. Nanti sambil dievaluasi loh ya, masing-masing ya. Nggak usah lirak-lirik sama pasangannya, terus sambil nunjuk, kowe iki gitu ya, kamu ya. Nanti sambil lirik terus ngomong, aku iki gitu ya. Yang kedua, model menghindar. Rata-rata orang kalau berantem itu kan nggak seneng tuh. Ada di sini yang hobinya, misalnya cita-citanya dan hobinya berantem. Passion saya itu berantem bu, gitu nggak ada ya. Jadi orang itu sebenarnya pada saat berantem tuh ada area nggak nyaman.
Pada saat konflik itu tuh nggak nyaman, sehingga rata-rata menghindar. Zaman sekarang udahlah daripada sumpek gitu. Ada yang menghindar ke kamar, gitu. Kamar mandi gitu ya, ke kamar yang ada kamar mandinya, menghindar keluar, hilang terusan gitu. Ada yang menghindarnya itu pergi ke luar kota, luar negeri, keluar angkasa gitu kan, supaya benar-benar tidak ada konflik. Nah saudara, menghindar itu adalah bagian dari natur manusia berdosa. Siapa yang ngajarin kayak gini? Adam dan Hawa aja gitu ya. Begitu melakukan kesalahan, ada konflik, berarti kan ada sesuatu yang tidak sepaham antara mereka, keputusan yang mereka ambil dengan instruksi yang pernah Tuhan lakukan. Mereka menghindar. Nah saudara, model menghindar ini adalah model yang kelihatannya, ya sudahlah, kita menghindar aja supaya enggak rame, supaya enggak usah ribut. Padahal ada satu hal yang berbahaya, banyak sih dampaknya, tapi satu saudara. Model menghindar ini, kalau itu dipelajari khususnya oleh anak-anak kita sedang mencetak generasi yang pengecut, tidak berani menghadapi masalah, tidak berani menghadapi resiko, maunya cari nyaman, yang penting aku nyaman, aku tidak insecure, sehingga itu akan menjadi mentalitas. Lalu ada model yang ketiga, itu model menghaluskan gitu. Jadi kalau habis berantem gitu tuh, gak enak ya berantem ya, terus ngerayu. Ayo siapa yang kayak gini, wah istriku senengannya bakso, wis tak tukokne bakso sak rombonge, misalnya gitu. Ben tenang, soalnya habis itu bisa buat open PO, misalnya gitu ya. Reseller, kira-kira baik gak ini ya? Oh kalau sekedar meneduhkan gak apa-apa sebenarnya gitu ya. Ini adalah model untuk membuat sesuatu itu menghaluskan. Tetapi ada banyak orang memakai cara ini untuk menutupi supaya masalahnya selesai loh ya, closed ya. Lalu menggunakan model menghaluskan ini. Yang terjadi apa? Ya seperti api di dalam sekam. Tidak pernah padam. Nanti suhunya naik sedikit, angin bertiup sedikit, panas lagi, membara lagi. Kalau itu terjadi. Yang keempat, model kompromi. Model kompromi itu sampai pada satu tahap gini, konflik. Ya wis lah, wis aku nggak nesu meneh. Setelah marah, dah ya sorry ya wis, aku nggak marah lagi. Sudah, itu kompromi. Sampai pada satu tahap seolah-olah saling menerima, saling berdamai satu dengan yang lain. Dan model yang kelima adalah model problem solve, penyelesaian masalah. Mari kita lihat dari kelima itu mana yang membangun, mana yang tidak membangun. Di slide berikutnya kita lihat, silakan. Nah, yang tidak membangun saya masukkan dua model ini. Model yang pertama adalah model memaksa tadi itu, gitu. Modelnya memaksa pokoknya, gitu. Kalau berantem pokoknya. Siapa yang gitu? Pokoknya kamu enggak boleh gini. Lalu yang kedua, atau yang pertama ini kalau melihat dari penjelasannya silahkan di foto sendiri, enggak apa-apa. Biasanya orang-orang seperti ini itu tadi karena tidak pingin sumpek gitu dengernya. Ya sudah pokoknya selesai masalahnya. Yang penting tidak terjadi pertengkaran. Yang kedua model menghindar itu yang tadi saya sebutkan. Ini tidak membangun. Terutama mungkin kita bilang gini, ya soalnya kalau enggak dipaksa gitu enggak ngerti gitu. Bapak Ibu mungkin tahu ada model pola asuh itu kan, pola asuh otoriter, pola asuh autokrasi, dan kemudian ada pola asuh demokrasi gitu ya, demokratis gitu. Otoriter itu yang kayak gini nih, pokoknya memaksa, pokoknya gitu. Tapi yang otoriter, autokrasi gitu ya, itu adalah pola asuh yang menggunakan kuasa tetapi tidak otoriter gitu loh. Menggunakan otoritas tetapi tidak otoriter, itu beda. Nah kalau di dalam bagian ini penyelesaian konfliknya itu otoriter sekali, nggak mau denger pokoknya. Apalagi mengatasnamakan aku yang lebih senior. Di rumah ini aku adalah leadernya. Beberapa hari yang lalu saya itu ke
pulang kampung ke Tangerang, baliknya saya naik kereta. Pas saya lagi di jalan itu sambil baca-baca gitu ya, sebelahnya itu ada bapak-bapak marah, anaknya umur 14 tahun. Saya tahu umurnya seperti itu karena disebutin sama bapaknya. Jadi saya itu baru duduk tenang gitu ya, wah media fit callan sama anaknya laki-laki. Dia langsung bilang gini, kamu ngapain? Ditelepon gak mau jawab. Anaknya bilang, ini Pak, tadi itu masih ngobrol sama teman apa segala macam. Kenapa ngobrol sama teman? Lah aku ini kan susah bersosialisasi, aku sedang belajar bersosialisasi. Wah bapaknya marah, marahnya itu sampai pada satu tahap begini. Mana lebih penting, papamu atau temanmu? Loh gimana tuh ini? Papamu atau temanmu? Saya kaget, saya lihat gitu. Terus dia marah. Lalu berikutnya, siapa yang membelikan handphonemu? Yang menyekolahkan kamu siapa? Kamu umur berapa? Anaknya itu gak diberi kesempatan untuk menjawab. Saya lihat sebegitu gelisahnya si bapak ini dengan otoritasnya gitu. Nah hal-hal seperti ini jika itu dilakukan di dalam sebuah konflik Bapak Ibu. Apalagi ini anak remaja, tinggal nunggu waktu dia merasa sedewasa ayahnya, gak akan mungkin jadi bisa deket nih sama orang tuanya. Terlihat bahwa dia sangat otoriter di dalam perilaku yang dia lakukan. Saya gak tahu sih penyelesaian konfliknya seperti apa. Nah itu dua model yang tidak membangun, saya sudah menjelaskan beberapa hal. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Lalu model yang membangun itu seperti apa? Ini adalah model yang perlu kita latih, kita lakukan di dalam keluarga kita kalau relasi kita ingin menjadi relasi keluarga yang sehat. Yang pertama memang ini bukan memilih ya, tidak boleh dipilih, oh aku milih salah satu aja. Nah enak nanti, milih aku model menghaluskan aja. Pak Dandi misalnya gitu ya. Istrinya lagi marah, sukanya apa sih? Ibu sukanya apa sih Bu? Makanan apa Bu sukanya Bu? Martabak atau apa? Wah karena istriku marah, aku supaya enggak konflik, suka apa Bu? Apa? Hah? Lontong balap. Ibu biasa beli di mana? Kalau beli kabari saya ya, melok saya. Lontong balap misalnya. Wah Pak Dandi bilang, karena aku sedang konflik, kali ini aku bukan cuman memberikan lontong balap karung. Agustusan soalnya ya. Apakah model ini boleh dipilih salah satu? Enggak. 3 model ini akan kita nanti sepulang dari sini, kita terapkan dalam keluarga kita Bapak Ibu. Yang pertama, orang namanya konflik, itu enggak ada ya orang konflik itu terus adem ayem gitu, ada? Enggak kan ya, panas semua. Boleh ini dipakai Bapak Ibu. Kita memang harus cooling down, kadang di dalam cooling down itu kita cari sesuatu yang melembutkan. Misalnya saya kalau berantem sama suami saya, loh pendeta bisa berantem ya? Bisa lah. Saya kalau berantem sama suami saya, hal yang pertama saya lakukan apa? Saya ngademkannya gak pakai makanan. Saya biasanya peluk dia. Ya gak kesenangan dia dipeluk gitu, lagi tukaran kok. Apalagi dia curiga gitu, ayo ngapain ini gitu kan. Tapi saya bilang sama suami saya memelukmu bukan untuk merayumu dan menganggap masalah ini tidak ada. Tapi kita tidak akan pernah bisa bicara kalau dua-duanya panas. Dan menurutku cara yang efektif adalah aku peluk kamu. Karena cara ini untuk mengingatkan saya. Sekalipun kamu sedang menyebalkan, sekalipun kamu sedang bencekno di antara seluruh manusia di dunia ini. Paling bencekno. Dengan memeluk itu saya mengingatkan bahwa kamu adalah pasanganku. Kamu adalah orang yang aku cintai. Kamu adalah orang yang dihadirkan Tuhan untukku. Tapi yang sekarang ini memang sedang berselisih. Sehingga saya peluk dia. Penjelasan itu membuat suami saya bisa menerima. Sehingga dia nggak kaget sih kalau saya peluk gitu. Karena kan mengagetkan kalau saya peluk terus kemudian tangan saya sambil ngerogoh dompetnya gitu kan. Terus saya healing, itu kan enggak benar gitu. Jadi di dalam konsep ini pun yang jelas adalah terjadi kesepakatan. Menghaluskan ini kesepakatan, bukan memanipulasi pasangan kita. Bukan memanipulasi keadaan supaya konflik itu seolah-olah reda. Salah itu. Nah jadi ketika kita mengambil cara untuk cooling down, itu membuat kita reda dulu. Pada saat kita reda, baru kita lanjutkan ke dalam proses berikutnya, model berikutnya. Model berikutnya itu adalah kompromi. Kompromi itu bahasa sederhananya gini kalau di dalam konflik Bapak Ibu.
Setelah berantem, baik kepada pasangan kita, kepada anak kita, masing-masing ambil cara yang disepakati apa nih cooling down-nya. Setelah itu baru kemudian kita saling meminta maaf dan memberi maaf. Biasanya konflik itu dianggap selesai ketika berada di tahap ini. Aku loh sudah minta maaf, dia juga sudah bilang memaafkan. Enggak Bapak Ibu, ini belum. Ini adalah tahap kompromi yang dalam arti gini, kamu menyebalkan aku, ya wis lah tak terima, wong wis kadung kok. Sudah terlanjur, kita nggak bisa balik ke belakang. Oke lah, sampai di sini kita kompromi. Tapi kalau ini berhenti di sana, maka satu saat ketika muncul lagi kemarahan atau konflik dari pola yang sama, tidak akan mungkin kemarahannya itu lebih rendah. Dia itu akan semakin tinggi. Karena orang itu secara natur, kamu kemarin sudah melakukan ini, kok dilakukan lagi? Nggak mungkin kemudian, oh sudah dilakukan lagi, aku jadi sabar loh. Nggak mungkin loh saudara. Itu kita marah makin itu. Sehingga kita nggak boleh pada langkah kompromi. Jadi hindari Bapak Ibu kalau di dalam sebuah konflik, terutama di dalam keluarga, kemudian kita ngomong, sudah memaafkan kok, dipermasalah no aja gitu ya. Enggak, Tuhan aja ngajari mengampuni. Perhatikan Bapak Ibu, waktu Tuhan Allah mengampuni kita, ada yang mendengar pengampunan dosa terhadap Bapak Ibu itu suara Tuhan menggema di langit sana, jauh gitu. Kemudian berkata, hai Dandi anakku, ku ampuni dosamu. Hai Hana Yuliani, ku ampuni dosamu. Beres gitu. Enggak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Turun ke dalam dunia. Ngapain dia turun ke dalam dunia? Bukan megangin satu-satu, cemplungin tempat dibinasakan. Enggak. Yesus melakukan sesuatu, dia berdiskusi dengan manusia. Dia datang untuk menanggung masalah demi masalah, dia selesaikan. Di dalam kurun waktu pelayanannya apa sih yang Tuhan lakukan? Alkitab mencatat dia mengampuni dosa, tapi dia juga melakukan pelayanan-pelayanan yang real. Orang yang merasa dirinya buruk dia rangkul, orang yang tersisih dia peluk. Bukan cuman omdo itu. Jadi kalau kita bilang, wong sudah minta maaf loh. Wong sudah minta maaf kok nggak mengampuni. Pengampunan bukan berarti hanya pada tataran teoritis. Ada langkah ke selanjutnya, yang ketiga di situ. Langkahnya apa? Di dalam konflik Bapak Ibu, penting sekali untuk melakukan problem solving. Siapa yang ngajarin kayak gini? Tuhan Yesus. Allah Bapa kita. Dia melakukan tindakan nyata. Dia telusuri dosanya, kemudian dosa manusia, kemudian dia mengambil cara yang paling tepat, yaitu apa? Dia harus mati di kayu salib. Dalam penyelesaian itu tidak ada enak-enaknya. Kalau konflik kemudian asal ya minta maaf, ya tak maafkan, enak toh. Penyelesaian konflik itu melibatkan emosi, melibatkan sakit, melibatkan capek. Tapi mana lebih capek dengan yang dilakukan Tuhan Yesus? Secara fisik, secara mental, secara spiritual. Bahkan ketika di atas kayu salib itu, dia harus berpisah dengan Allah Bapanya. Demi konflik antara manusia dengan Allah. Harga sebuah konflik itu tidak murah Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam keluarga kita ada konflik, berikan waktu untuk mengurusinya dengan proporsional. Jangan kemudian asal ya wis lah. Kenapa terjadi banyak keluarga berantakan? Karena konfliknya tidak diselesaikan. Yang diselesaikan itu cuman bungkusnya, permukaannya, dan bukan akarnya yang dituntaskan. Saudara, bukan berarti karena keluarga saya keluarga hamba Tuhan, suami saya pendeta, saya penginjil, anak-anak kami sudah dewasa, sudah umur 24, 20 gitu ya. Kemudian wah enak nih keluarga kudus nih. Ya kudus juga kita saudara, bukan cuman kudus gitu ya. Anak-anak itu care sekali sama saya, mungkin sudah melihat ya mamanya sudah mau lansia gitu ya. Jadi kalau pergi kemanapun, mah dianterin mah. Hari ini dia nemenin saya tuh, dia lagi di mobil nungguin saya. Ikut kebaktian yang pagi dia. Anak saya yang kedua. Yang menarik saudara, Kamis kemarin saya sudah mempersiapkan khotbah ini, sudah selesai khotbah saya. Kamis itu saya mau pergi belanja,
Anak saya yang kecil bilang, "Mah, adik temenin ya." "Oke, thank you." Itu tuh quality time kami. Kalau bareng di mobil, ngobrol, terus menceritakan banyak hal itu quality time. Berangkat tuh loh, enggak ada apa-apa. Nah, sampai di supermarket itu, saya kemudian mau belanja ke lantai 2. Anak saya ikutin, bawa dia di sebelah saya, terus "Mah, keranjangnya mau dibawain?" "Enggak usah, mama bawa sendiri." Keranjang ada di belakang saya begini. Nah, menjelang sampai atas itu tiba-tiba saya tuh didorong, menurut saya didorong gitu ya. Dorong gitu, saya kaget lah. "Loh Dek, maksudnya apa ini?" gitu. Anak saya jawab, "Itu tadi loh." Jadi saya nggak tahu nih apa yang ada di pikirannya, tapi langsung kalimatnya tuh ngegas gitu kan. Tiba-tiba, "Itu tadi loh Mah, nyangkut di situ." "Iya, tapi mama ini kaget. Mama ini kaget." Anak saya tambah ngegas lagi. "Iya, masalahnya tadi itu." Saya itu bisa marah loh Bapak Ibu kayak gitu tuh. Jadi tiba-tiba di supermarket itu, saya langsung pakai mode silent night gitu. Saya langsung diem, pakai masker. Anak saya bilang, "Mah, bawain Mah." Saya diem, enggak jawab gitu. Sambil saya sebenarnya mikir, kenapa ya kok saya marah ya kayak gini ya? Kenapa ya? Saya sambil mikir gitu saudara. Kenapa ya kok saya marah ya? Kok kesel sekali ya? Saya lihat anak saya diem aja. Saya itu punya keinginan. Keinginan saya adalah ndang minta maaf gitu loh. Gitu. Anak saya ngelihat saya tunggu. "Loh, enggak minta maaf?" Saya ajak jalan ke sana, saya lirik dia lirik saya. Sama-sama pakai masker sih, enggak tahu ekspresinya. Saya lirik, nunggu, minta maaf dalam hati. Anak saya liatin saya, kami sama-sama menggunakan ilmu kebatinan. Liatin, kesel sekali saudara saya. Sampai rumah itu saya nyetir, saya diem aja. Sampai di rumah anak saya nurunin belanjaan, saya diem di mobil, saya tunggu. Saya hitung ya, 1 sampai 20. Keluar, minta maaf gitu. Saya hitung, 1, 2, 3. Sampai 20 lebih kok enggak keluar-keluar gitu. Saya itu tiba-tiba spontan, saya bawa mobil saya lagi keluar. Ini hal yang paling tidak disukai oleh suami saya. Apapun bentuknya, kalau sedang ada masalah, jangan pergi. Itu kan melarikan diri. Tapi saya bilang, dengan pergi dia akan meminta maaf. Gitu loh saya tuh. Saya pergi padahal cuman ke supermarket depan gitu. Jadi kalau jalan dari sini ke depan gitu, saya parkir di situ, saya diem, saya tunggu. Lihat handphone saya, mbok ya chat gitu loh. Nggak ngechat gitu. Akhirnya enggak lama anak saya yang gede, "Loh Mah, Mama ada di mana?" Saya cerita, "Mama kesal sekali sama adik. Mama itu tadi didorong loh, udah didorong, dibentak-bentak." Coba bayangin ya, Mama dibentak-bentak gitu. "Loh iya dah?" Anak saya langsung ngomong sama suami saya, "Pak, Mama sama adik sedang konflik." "Oh ya?" Papanya sudah selesai Zoom, naik ke kamar anak saya. "Dek, ada apa dek tadi itu?" Tahu nggak ekspresinya anak saya? Responnya, "Hah? Ada apa?" Katanya gitu. "Saya sudah setegang itu di luar sana." "Hah? Ada apa? Ada apa dengan Mama?" "Nggak tahu. Tadi itu tiba-tiba Mama diem. Dan Mama pernah bilang, Dek, kalau Mama lagi diem jangan diajak ngobrol. Artinya Mama butuh waktu karena ada banyak yang dipikirkan." Gitu loh. Paham nggak Bapak Ibu? Sementara saya lihat kamu kok nggak sopan. Sudah berbuat salah, nggak minta maaf, malah diem. Lah anak saya merasa, loh kalau nanti aku ngomong, aku yang nggak sopan. Itu loh Bapak Ibu bahayanya bahasa kalbu itu ya. Jadi ilmu kebatinan itu nggak bisa seperti itu gitu. Terus begitu suami saya menjelaskan, "Mah, nggak ada maksud itu kalau dari versinya adik. Jadi adik itu gini-gini." Lalu saya pikir, iya sih, saya pernah ngomong, "Dek jangan diajak cerita dulu, Mama masih banyak pikiran." "Oke Mah, yang salah siapa ini?" Saya harus mengakui Bapak Ibu, saya yang salah. Terus kemudian suami saya bilang, "Ayo Mah pulang, kita obrolin." Saya masih, sudah usah ngobrol, wis beres lah. Tapi saya ingetin diri saya sendiri, tidak. Ini harus diobrolin supaya kita tidak sampai kepada sekedar kompromi itu tadi. Jadi memang tidak diobrolin pada saat itu karena sudah malam. Besoknya baru kami ngobrol. Tapi malam itu saya pulang, saya minta maaf sama suami saya. Saya ini orang berdosa. Kita tahu kalau menghindar, pokoknya kita jangan menghindar, jangan pergi dari rumah gitu loh. Karena itu akan jadi kebiasaan,
akan menjadi satu pola yang tidak baik. Dan itu hanya akan diwariskan kepada generasi muda itu sesuatu yang tidak baik. Tapi saya melakukannya, Bapak Ibu. Tapi bersyukur kemudian kita bahas waktu itu, apa di dalam pembahasan itu. Dalam pembahasan itu saya mengatakan, Dek, Mama minta maaf. Anak saya bilang, Ma, adik juga minta maaf kalau Mama merasa adik membentak. Saya bilang, iya, Mama memang merasa seperti itu, tapi ini bukan excuse. Mama terlalu picik tidak mengajak berbicara kamu, tidak ingin mengetahui isi hatimu. Ada apa di balik konflik ini? Ada ego, saudara. Ada sesuatu yang selalu fokusnya itu saya. Aku itu pengennya begini, aku itu pengennya begini. Saudara, kalau Tuhan Yesus ditanya sama misalnya Allah Bapa, Allah Putra, diskusi gitu ya. Ini loh, mereka berdosa ini. Hubungan kita sekarang ini dengan manusia itu buruk sekali. Gimana menurutmu? Kamu turun ya nak ke dalam dunia. Wah, aku pengennya enggak mau. Dan keinginan itu pernah loh diomongin sama Tuhan Yesus. Kalau bisa ya Bapak, cawan ini jangan sampai aku minum. Tapi pada akhirnya konflik itu terselesaikan melalui problem solving ketika Tuhan Yesus berkata, kalau ini aku harus minum, aku minum. Saudara, dari semuanya itu kita juga melihat dari kehidupan Esau dan Yakub. Mari kita lihat. Esau dan Yakub juga melakukan pola-pola yang keliru. Pernah kok di awal-awal konflik itu kan sebenarnya ada model memaksa kan. Sampai kemudian kalau kita lihat di dalam referensi ayatnya itu, Esau itu bilang gini, pokoknya setelah ayahku tidak ada aku akan bunuh adikku. Nah, dia lebih powerful dibanding adiknya, dia sulung kok. Pernah terjadi seperti itu. Lalu apa yang dilakukan Esau itu disambut oleh Yakub dengan apa? Lari. Yang satu memaksa, satu suka melarikan diri. Dan itulah akhirnya relasi tidak sehat itu terjadi bertahun-tahun. Saudara kembar pun tidak pernah merasakan kehangatan kebersamaan. Sampai pada akhirnya, di poin yang ketiga itu, dua-duanya mengambil model yang berbeda. Mereka saling menghangatkan satu dengan yang lain. Saat Esau datang, Yakub memberikan persembahan. Bukan lontong balap, tapi memberikan upeti yang besar sebagai tanda apa? Aku ingin mengademkan hatimu bang, gitu. Boleh kita lakukan, tapi enggak boleh itu sebagai sebuah sogokan. Setelah itu mereka saling berpelukan. Pada saat mereka saling berpelukan, mereka menggunakan model kompromi. Mereka saling memaafkan. Bahkan ketika Yakub ambil ini semua yang aku punya ini ambil. Esau berkata, sudahlah adikku. Aku sudah diberkati Tuhan, biarlah yang menjadi milikmu itu nikmati saja. Dengan bahasa sederhananya, sudah jangan ungkit-ungkit, aku sudah memaafkan kamu kok. Sudah mari kita jalani hidup kita. Stop di situ, tidak. Pada akhirnya ketika mereka berpelukan, terjadi obrolan di sana sini, sebelum mereka melanjutkan hidup masing-masing, mereka ada di problem solving itu. Mereka selesaikan semua dengan tuntas. Dan akhirnya konflik di antara mereka selesai. Tidak membawa akar pahit. Dan itu yang akhirnya membuat kehidupan mereka lebih sejahtera di kemudian hari. Mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan dinamikanya dan mereka hidup dengan berkenan di hadapan Allah. Saudara, model yang membangun itu bisa tercapai kapan sih? Di bagian akhir slide ini saya tuliskan. Model yang membangun itu bisa tercapai jika dua hal. Ada keterlibatan Allah secara penuh. Yakub sebelum memulai penyelesaian konflik itu di pasal sebelumnya, dia bergumul dengan Allah. Ada pergumulan yang menyadari bahwa aku butuh Engkau ya Tuhan. Ada pergumulan bahwa ada ego di sini ini, taklukkanlah itu. Ada pergumulan yang merasakan bahwa relasi itu adalah hal yang paling dirindukan oleh Allah di dalam kehidupan manusia. Allah merindukan relasi itu terjalin dengan baik sama seperti relasi antara Allah dengan manusia. Ada pergumulan itu dilakukan oleh Yakub. Tanpa pergumulan ini saudara, tidak akan pernah memulai terjadi penyelesaian konflik yang sehat.
Paling banter kita mencapai dua hal itu. Cara-cara yang sangat klasik. Dan yang kedua, apa yang membuat akhirnya model yang membangun itu bisa tercapai? Ada kerendahan hati. Baik Esau atau Yakub sama-sama merendahkan dirinya. Tidak ada yang saing menyaingi. Tidak ada yang istilahnya siapa yang menang nih dalam konflik ini. Ada orang yang bilang gini, aku pas kemarin berantem, wah suamiku tak lok-lok nih. Tak maki-maki, pokoknya kalau ditampung gitu orang ember katanya gitu. Suamiku tahu nggak, diem aja, nggak berani dia sama aku. Saudara kalau lihat dari pembahasan kita hari ini, benar nggak kayak gitu? Belum tentu. Karena dia males ribut. Males, ini bukan konflik yang sehat. Dan kalau ini terjadi, jangan bangga kalau kita ternyata lebih dominan. Aku yang lebih menguasai. Kenapa nggak boleh bangga? Itu bukan cara Allah. Bukan cara dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita bisa memiliki kedua hal ini Bapak Ibu, saling merendahkan diri. Karena kita menyadari relasi ini penting di hadapan Allah. Bukan cuma penting bagiku, penting di hadapan Allah. Mari kita belajar merendahkan hati kita. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, mari biasakan untuk memikirkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri. Ingat tahu ada ilustrasi yang orang masuk dalam ruangan, makanannya banyak, tapi kok kurus kabeh, padahal makanannya banyak sekali gitu. Ternyata mereka memegang sendok itu, sendoknya panjang sekali. Loh, saking panjangnya mau ke mulutnya loh kebablasan gitu. Tidak bisa. Kurus sekali di sini. Yang sebelah sama, sendoknya sama panjang, makanannya sama banyak, tapi kok gemuk-gemuk. Karena mereka menyuapi orang yang di seberangnya. Bukan memikirkan diri sendiri. Aku nyuapin orang yang seberangku sehingga semuanya gemuk. Tanpa harus menunggu orang lain disuruh, tapi dari diri sendiri aku memulainya. Saudara, mari kita mulai dari keluarga kita, pikirkan yang terbaik bagi keluarga kita. Semalam saya pulang dari Malang, saya kemarin ke kampus untuk ke perpus segala macam, saya sedang studi lagi Bapak Ibu. Pulang itu malam gitu ya, saya capek, saya nyetir sendiri pulang pergi. Terus kemudian anak saya bilang, "Mah, besok itu cheating day." Jadi anak saya itu mengatur pola makannya sendiri, cheating day dia bisa makan sembarang gitu ya. Pengen masakannya mama, nasi goreng katanya. Saya itu capek gitu. Tapi saya membayangkan betapa muka anak saya ini berbinar-binar dengan nasi goreng saya gitu ya. Itu saja yang saya pikirkan. Jadi tiba-tiba tadi pagi itu meskipun berat saya bangun, saya langsung masak nasi goreng gitu ya. Anak saya bangun dia bilang, ini bikinan mama ya? Iya. Kok bisa? Katanya gitu ngenyek dia. Kok kayak makanan restoran katanya. Saudara, saya melakukan hanya sepiring nasi goreng yang tadi ternyata dibawa di mobil. Dia barusan bilang mestinya bawa lebih banyak mah. Kesukacitaan itu ya Bapak Ibu melampaui loh. Dibandingkan kebalikannya. Dek, karena mama capek, besok pagi kamu masakin buat mama gitu. Mungkin ada nasi goreng itu, tapi kan dengan suasana yang berbeda. Setuju enggak Bapak Ibu? Yang setuju ngomong sama pasangannya, sama anaknya, silakan. Ayo ngobrol sama pasangannya, setuju. Pasangannya sendiri ya, jangan pasangannya yang lain. Silakan, setuju dengan ini? Karena saya kalau khotbah, saya enggak mau cuma didengar. Pulang ini kita ngapain? Karena bulan keluarga, pulang lakukan beberapa hal yang Bapak Ibu sepakati. Lakukan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak cukup kita dengar untuk bisa membangun, tapi harus kita lakukan. Dan sebagai closingnya, keluarga yang sehat itu, keluarga yang jangan sampai mengalami warning itu di dalam Galatia 5 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama sambil melihat anggota keluarganya ya, jangan lihat saya ya. Ya, Galatia 5 ayat 15. Sudah ketemu anggota keluarganya? Sudah ya? Sudah ya, cuman berdua ya Pak. Mari kita baca, 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Gitu. Loh, malah ditambahi sendiri ayatnya Pak. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Selamat menjadi keluarga dengan relasi yang sehat, mulailah memilih model yang paling tepat sesuai kebenaran firman Tuhan di dalam penyelesaian konflik keluarga kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mohon topangkanlah tangan-Mu atas keluarga-keluarga kami. Sekiranya keluarga kami juga sedang berkonflik dan kami sangat sulit mengendalikan ego kami masing-masing. Karuniakanlah kerendahan hati kepada kami, keluarga demi keluarga, supaya konflik apapun dapat kami selesaikan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga-keluarga di GKT Nazaret adalah keluarga-keluarga yang Allah rindukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menciptakan perdamaian bagi lingkungan sekitarnya. Pulihkanlah Tuhan setiap ketegangan yang ada di dalam keluarga-keluarga ini, supaya keluarga kami boleh mengalami keharmonisan dan relasi yang sehat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.